Oke teman-teman, ada kabar baru nih dari Sukabumi. Majelis Daerah KHMI di sana baru aja punya jajaran pimpinan baru. Nah, dalam musyawarah daerah keempat kemarin, terpilihlah 5 presidium. Siapa aja sih mereka? Terus, gimana proses pemilihannya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Yap, ini dia pertanyaan utamanya. Dari belasan kandidat yang kuat-kuat, akhirnya cuma 5 orang yang berhasil mendapatkan kepercayaan dari para anggota. Jadi, siapa aja sih 5 tokoh yang bakal memimpin KHMI Sukabumi ke depan? Baik, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja lihat hasil resminya. Ini dia formasi kepemimpinan baru untuk MDKHMI Sukabumi. Dan inilah dia hasilnya. Di posisi puncak ada Ferry Gustaman yang berhasil mengantongi 195 suara. Wah, angka yang cukup dominan ya. Diikuti oleh Dadang Sahroni, lalu ada Aam Abdul Salam, Jaka Susila, dan yang melengkapi formasi 5 besar adalah Ais Sophia. Selamat untuk para presidium yang baru terpilih. Oke, nama-nama pemenangnya udah kita kantongi. Tapi kemenangan ini kan gak datang begitu aja. Ada proses demokrasi yang seru dan sengit banget di baliknya. Yuk kita lihat angka-angka yang menceritakan keseluruhan kisahnya. Semuanya beramal dari sini. Totalnya ada 425 orang yang namanya tercatat dalam daftar pemilih tetap atau biasa kita sebut DPT. Ini adalah jumlah keseluruhan anggota yang punya hak buat memberikan suaranya di musda kali ini. Nah, yang benar-benar menarik itu tingkat partisipasinya. Dari 425 orang yang punya hak pilih, ternyata sebanyak 327 orang hadir dan menggunakan hak pilih mereka. Ini menunjukkan antusiasme dan keterlibatan yang tinggi banget dari para alumni. Keren! Persaingannya juga nggak gampang loh. Awalnya itu ada 14 calon yang lolos verifikasi. Tapi 1 orang memutuskan buat mundur. Jadi totalnya ada 13 alumni terbaik HMI Sukabumi yang bersaing ketat buat memperebutkan 5 posisi presidium yang tersedia. Kebayangkan sengitnya kayak apa? Dan ini dia Mi, mungkin salah satu faktor penentu utamanya. Sistem pemilihannya itu unik banget. Satu pemilih bisa milih sampai 5 calon sekaligus. Artinya apa? Ini bukan cuma soal milih satu jagoan utama, tapi juga soal strategi. Siapa aja yang masuk dalam paket pilihan para pemilih? Nah, ini jelas sangat mempengaruhi distribusi suara dan hasil akhirnya. Angka dan proses sudah kita bedah. Sekarang, gimana kata mereka yang terpilih? Yuk kita dengarkan visi dari salah satu presidium yang baru, yaitu Pak Aam Abdul Salam. Wah, pesannya kuat banget ya. Kutipan ini bukan cuma nunjukin rasa syukur, tapi juga sebuah komitmen dan visi yang jelas. Beliau ingin membawa KHMI Sukabumi jadi organisasi yang lebih relevan dan bisa menjawab tantangan zaman. Biar kita lebih kenal, Kang Aam, sapaan akrabnya, ini bukan nama baru. Beliau ini seorang aktivis 98, terus juga jadi penasihat di organisasi wartawan seperti PWI dan juga SMSI. Akarnya di HMI juga udah kuat banget, sejak tahun 1995. Latar belakang yang kaya, ini pastinya akan ikut mewarnai corak kepemimpinannya nanti. Lalu, setelah terpilih, apa langkah selanjutnya? Mari kita lihat, apa aja sih amanah dan pekerjaan rumah yang sudah menanti jajaran presidium yang baru ini. Oke, jadi ada 2 fokus utama. Pertama, buat internal, mereka ingin mendorong kader-kadernya supaya bisa lebih banyak berkiprah di berbagai lembaga strategis. Sementara yang kedua, buat eksternal, tujuannya adalah memperkuat posisi KHMI sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan daerah. 2 agenda yang sangat konkret. Jadi, dengan formasi presidium yang baru dan agenda yang sudah jelas ini, sekarang muncul pertanyaan terpenting. Apa langkah nyata KHMI yang dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat Sukabumi? Nah, itulah yang paling patut kita nantikan bersama.